Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahul kitab wal hukma wan nubuwah tsumma yaqula lin nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Ikhwatu iman di mana saja berada, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa mengisi dalam acara Paramon. Saya singkat menjadi Paramon. Kenapa? Paramon itu pesantren Ramadan online. Dengan adanya demikian, ini menjadi salah satu invest untuk pahala kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab menjadikan sebuah kebaikan untuk semuanya. Karena kita pada pertemuan kali ini, pada pertemuan kali-kali yang lalu telah menimba ilmu dari banyak asatidz yang telah mengisi pada acara ini. Nah, sekarang di hari ini, sore ini, yaitu tepatnya di penghujung bulan Ramadan, tepatnya tanggal 27 Ramadan, menuju akhir dari bulan Ramadan ini, saya diberi kesempatan untuk mengisi. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan melalui tema membentuk insan Rabbani bisa membawa kita semua menjadi manusia yang benar-benar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Untuk pertama-tama yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai insan Rabbani. Insan dan Rabbani terdiri dari dua kata. Yang pertama kata insan dan yang kedua kata Rabbani. Karena apa? Kita bahas keduanya supaya kita mengetahui apa itu insan Rabbani. Karena di bulan Ramadan ini jangan sampai lewat begitu saja, tidak bisa memanfaatkan momen di bulan Ramadan. Banyak beribadah, banyak beriktikaf, banyak bersedekah, dan apapun dalam soal amal soleh kita ketinggalan. Dan akhirnya rogima anfurojulin tikusruk tikunclum, karena solokan ibarat gitu. Karena apa? Karena Ramadannya itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Rugi dan rugi. Nah, oleh karena itu, supaya kita menjadi insan Rabbani, kita akan mulai bahas tentang insan, apa itu insan dan apa itu Rabbani. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insan
itu artinya adalah manusia. Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran salah satunya dengan kata insan. Padahal Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran itu dengan 4 kata, 4 lafaz, 4 kalimah, yaitu al-insan, yang kedua an-nas, yang ketiga al-ins, dan yang keempat al-bashar. Kalimah al-insan atau lafaz al-insan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kenapa manusia Allah sebut al-insan? Karena al-insan itu adalah makhluk yang bersosial, dalam arti makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Makanya manusia disebut al-insan. Jadi butuh kepada orang lain. Oleh sebab itu Allah menyebut kalimat dengan al-insan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Khuliqal insana dha'ifa. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu berarti menunjukkan bahwa manusia itu butuh bantuan orang lain. Manusia butuh kepada bantuan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah an-nas. Kenapa Allah menyebut manusia dengan an-nas? Lihat dalam surat awal, surat yang kedua. Allah menyeru kepada manusia dengan menggunakan kalimah an-nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian, berbaktilah kalian kepada Rabb kalian. Kalimah an-nas atau lafaz an-nas di sini menunjukkan manusia, dalam arti manusia dalam satu keturunan. Asalnya kita itu dari satu, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Jadi banyak keturunan, maka disebut an-nas karena kita itu satu keturunan dari Nabiullah Adam alaihis salam. Maka atau istilahnya dengan Bani Adam. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah al-ins. Yang ketiga, Allah menyebut manusia itu dengan al-ins. Dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Nah, di sini ada lafaz al-ins disamakan dengan al-jin, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Dalam arti ada perbedaan antara jin dan manusia dalam segi karakteristik, dalam segi sifat. Jin sifatnya harak, bengal, bengis, buas. Sedangkan al-insa sifatnya ramah, sifatnya jinak, tidak liar. Nah, oleh sebab itu kalau ada manusia yang kemasukan jin, sifatnya menjadi buas. Sok tinggal anu kasurupan, sifatnya teh jadi bengas, jadi bengis, jadi liar, hayangna teh nyilakakeun batur gitu. Itulah jin. Maka jin dan manusia itu dalam segi karakteristiknya yang berbeda. Padahal Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Ihwatu iman rahimakumullah. Kalimah atau lafaz yang keempat, Allah sebut manusia itu dengan al-bashar. Nah, al-bashar apa artinya? Bashar itu artinya kulit. Sedangkan manusia kelihatan kulitnya. Maka manusia disebut basyarun. Karena apa? Karena kelihatan, banyak yang kelihatan itu adalah kulitnya.
Sedangkan hewan atau binatang yang banyak kelihatan apanya? Bulu-bulunya. Nah, manusia bulunya itu cuma sedikit yang kelihatan. Ada beberapa titik tertentu gitu ya. Nah, yang kelihatan biasa kita lihat itu adalah bulu alis, bulu kumis, bulu janggot, dan apa itu? Rambut. Nah, itu manusia. Jadi ada 4 kalimah yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, di sini yang menjadi patokan, yang menjadi pembahasan adalah tentang al-insan. Kata insan bentuk mufrad sama dengan insun. Bentuk jamannya adalah an-nas, insiya, dan dalam surat Maryam ayat 26 dan an-nasiyah surat Al-Furqan ayat 49. Menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, kata insan diambil dari 3 akar, yaitu anasa, anisa, dan nasia. Ikhwatu iman rahimakumullah, innama summiyal insan, sehingga beliau mengatakan innama summiyal insanu insanan li'annahu ala nafsihi panasya. Ini berkaitan dengan kesadaran diri manusia suka lupa. Nasya itu artinya lupa. Jadi manusia kadang-kadang suka pelupa. Kemudian manusia suka hilang kesadarannya. Karena itu hilang baginya kewajiban terhadap Tuhannya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kata al-insan jika dilihat dari segi bahasa, segi etimologi adalah makhluk yang mempunyai daya nalar atau daya pikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Contoh seperti sekarang ini, adanya medsos ini, media sosial ini, media online ini bisa dimanfaatkan seperti ya acara begini, acara program pesantren Ramadan online. Ini dikarenakan apa? Ini saya pikir hikmah karena Allah menurunkan wabah corona, karena Allah menurunkan wabah COVID-19. Akhirnya ada inisiatif dari para generasi robbani, dari para pemuda di pesantren ini, Al-Ustadz Hendi dan Al-Ustadz Fahri. Ini menunjukkan bahwa al-insan di sini yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Nah, berkembang. Jadi dengan adanya wabah ini lahirlah atau muncullah gagasan supaya para asatid bisa mengisi di acara pesantren Ramadan online. Alhamdulillah ini bisa terbukti, ini bisa menjadi kenyataan, dan sekarang alhamdulillah sedang berjalan. Dan mudah-mudahan bukan hanya di Ramadan kali ini aja, tetapi menjadi di bulan-bulan yang lainnya tetap bersambung. Bukan dan pertama dan yang terakhir, tapi ini yang pertama dan terus bergulir setiap masanya, dan ada regenerasi penerusnya. Amin. Ikhwatu iman rahimakumullah. Berilmu dapat membedakan antara benar dan salah, itu al-insan, ya. Jadi kesambungan dari yang tadi. Jadi al-insan itu makhluk yang mempunyai daya nalar, daya fikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Berilmu dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Beradab yang tidak suka merampas. Ramah dalam bergaul dan juga bersahabat, dan kemudian kadang dia itu atau manusia itu suka lupa. Kemudian itulah inti dari yang disebut al-insan. Kemudian yang kedua, kata Rabbani. Rabbani menurut Ibnul Anbari dalam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa Rabbani adalah berasal dari kata Rabb.
Jadi Rabbani itu asal katanya adalah Rabbun. Kemudian dimasuki atau ada tambahan huruf alif dan nun. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan mubalaghah, dalam arti lebih. Dalam Fathul Bari, kata Rabbani dinisbahkan kepada tarbiyah. Apa arti tarbiyah? Tarbiyah itu artinya mendidik. Maka insan Rabbani secara bahasa adalah orang yang memiliki daya nalar dan daya pikir, beradab, bersahabat, serta ramah dalam bermuamalah. Dan juga yang lebih penting adalah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rabbani sebagai generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu dan mendidik mereka atas dasar ilmu. Itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Rabbani itu adalah sebagai generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan ilmu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Al-Quran kalimat atau lafaz Rabbani ini diungkap dalam 3 ayat, yaitu 2 kali diungkap dalam bentuk rofa atau rof'un. Karena apa? Karena memiliki tanda waw nun. Itu tanda rofa waw nun itu adalah untuk isim jamak mudzakkar salim. Rabbaniyun dalam surat Al-Maidah ayat 44 dan ayat 63. Sedangkan dalam bentuk nasab atau mansub, yaitu dengan tandanya menjadi iya, yaitu Rabbaniyin, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 79. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam Al-Maidah ayat 44 dijelaskan oleh Allah tentang Rabbani Bani Israel yang soleh, karena mereka menghukumi orang-orang Yahudi dengan kitab-kitab Allah, yaitu kitab Taurat. Jadi menghukuminya itu dengan kitab-kitab Allah, bukan berdasarkan pemahaman mereka, bukan berdasarkan hawa nafsu mereka, bukan berdasarkan ro'yu mereka, akan tetapi mereka berdasarkan kepada kitab yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu kitab Taurat. Nah, itu yang disebut Rabbani dalam surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian secara konteks hadis, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allum. Ini sabda Rasulullah, man yuridillahu bihi, man barang siapakah, yuridillahu yang Allah hendak atau menginginkan, bihi kepada orang itu, khairan sesuatu kebaikan, yufaqihu maka Allah akan memberikan kefakihan. Artinya Allah akan memberikan pemahaman, pengertian tentang dalam masalah ad-din, dalam masalah agama. Wa innamal ilmu bita'allum, karena ilmu itu hanya saja bisa didapatkan dengan cara belajar. Nah, itu menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menurut sahabat Ibnu Abbas, kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha wa yuqalu ar-rabbani alladhi yurabbin nas bisigoril ilmi qabla kibarihi. Menurut Ibnu Abbas,
sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunu robbaniyin, jadilah kalian robbani, jadilah kalian robbani, yaitu ulama, fuqaha yang dalam arti dalam konteks hadis tersebut perintah Ibnu Abbas menjadi insan robbani itu dan mendidik adalah mendidik manusia, memberi santapan pada mereka dengan ilmu yang ulama dalam arti mempunyai ilmu, yang fuqaha dalam arti dalam masalah keilmuannya faqih. Nah, makanya jadi robbani itu mereka yang memiliki pemahaman dan mereka yang memiliki wawasan yang luas, ilmunya yang luas. Itu yang dimaksud dengan robbani menurut dalam sabda Rasulullah dan di dalam perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam situasi sekarang manfaatkan mumpung ini masih di dalam bulan Ramadan, di penghujung bulan Ramadan. Nah, kita harus bisa memanfaatkan momen Ramadan ini. Jadilah kita sebagai insan robbani, manusia yang robbani. Dengan Ramadan kita harus bisa berubah menjadi insan robbani. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang akan datang, dan belum tentu Ramadan yang akan datang tahun 1442 Hijriah kita akan ada di sana. Belum tentu Allah yang mengetahui apakah kita akan tetap berada di sana atau akan sampai umur kita ke sana atau tidak, wallahu alam. Karena ada yang Allah rahasiakan dari kita, yaitu kematian kita. Kematian kita tidak ada yang tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri saja tidak mengetahui kapan kita akan meninggal, kapan kita akan mati. Makanya Ramadan yang dalam situasi seperti ini, adanya wabah COVID-19, kita dididik menjadi peka. Kita dididik sebagai insan yang robbani dalam arti berubah. Yang tadinya kita dalam berilmu kurang, kemudian dalam segi tadarus Al-Quran kita kurang, dan di dalam Ramadan kita harus dibiasakan. Nah, setelah Ramadan itu kita harus dibiasakan juga. Jangan sampai kebiasaan di bulan Ramadan kembali tidak dibiasakan di bulan-bulan yang setelah Ramadan. Sebelum Ramadan kita kebiasaan kita jarang baca Al-Quran misalkan. Nah, pas Ramadan kita sering buka Al-Quran itu sampai 5 kali atau 10 kali dalam sehari. Nah, setelah Ramadan itu harus sama. Jadi jangan sampai kembali seperti semula. Berarti kalau kita ibadah kita setelah Ramadan berkurang, berarti tidak ada perubahan pada diri kita. Apa bedanya yang disebut dengan saum ular? Tahu saum ular? Istilahnya saum ular. Ular setelah proses pergantian kulit dari awal sampai akhir tetap karakternya begitu. Tetap saja buas, tetap saja tidak ada perubahan pada dirinya. Cuman pergantian kulit doang. Coba kalau saum ulat, kalau istilah saum ulat itu ada perubahan. Drastis perubahan. Mulai dari ulat yang kita lihat ulat itu pika rujiteun, pika jijieun, pika gilaeun. Tapi setelah proses pergantian ada perubahan dari yang tadinya kita lihat menjadi pika gilaeun, tapi setelah berubah menjadi kupu-kupu, indahnya bukan main. Menjadi pas dilihat itu menjadi
ada keindahan, dan diamnya itu bukan di tempat-tempat yang kotor. Kupu-kupu itu diamnya di tempat-tempat yang baik-baik. Nah, berarti ada perubahan. Nah, makanya Ramadan kali ini jangan sampai lewat begitu saja, tapi manfaatkan menjadi insan robbaniyun, yaitu manusia yang benar-benar bermakrifat kepada Allah, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam surat Ali Imran ayat 79 yang tadi saya bacakan di awal, firman Allah mengenai Rabbani, maka nali basyarin. Allah berfirman, maka nali basyarin an yu'tiyahullahu alkitaba. Tidak mungkin bagi seseorang an yu'tiyahullahu, setelah Allah memberikannya alkitaba, alkitab, wal hukma, dan hukum atau hikmah, wan nubuwah, dan juga kenabian. Summa yaqula linnasi, lantas dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian hamba-hamba kami, min dunillah, selain daripada Allah. Walakin, akan tetapi, kunu robbaniyin, jadilah kalian robbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian yang telah mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian yang terus mempelajari kepada kitab tersebut. Jadi yang dikatakan robbani dalam surat ini adalah tetap mempelajari Alkitab, tetap mengajarkan Alkitab kepada orang lain, dan tetap dia sendiri mempelajari, memahami Alkitab itu. Itu yang dimaksud robbani dalam arti ini. Jadi bukan tidak mungkin seseorang yang telah diberikan kitab, yaitu para nabi, para rasul, menyuruh supaya dia itu menyembah kepada dirinya. Tidak mungkin. Kunu ibadali, itu tidak mungkin. Tapi mereka itu justru akan menyeru kunu robbaniyin. Jadi kalian itu tetap mempelajari Alkitab dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Asbab nuzul ayat ini, yang menjadi sebab-sebab turunnya ada ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa ketika para pendeta-pendeta kaum Yahudi dan Nasrani Najron berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajak masuk Islam, berkatalah Abu Rafi Al-Qurazi, nah, apakah kalian menginginkan agar kami menyembah Tuhan seperti Nasrani dan menyembah Isa? Nah, maka jawab Rasulullah, ma'azallah. Itu asbab nuzulnya ayat surat Ali Imran ayat 79. Iwatu iman rahimakumullah, dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi karakteristik robbani yang pertama adalah sahibul akidah. Kenapa? Harus memiliki akidah yang kuat. Kita menjalankan ibadah saum dari mulai hari pertama sampai hari terakhir itu harus mempunyai akidah yang kuat. Harus mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari pertama sampai hari terakhir itu tak jarang banyak orang yang terganggu, tergoda. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Pembagian sana sini. Banyak yang kebagi, banyak yang tidak. Itu yang iri, yang tidak terbagi bagaimana itu? Itu katanya tidak adil itu. Nah, ternyata kalau kita tidak kuat akidah kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Urusan rezeki tidak akan ketukar. Yang penting kita yakin kepada Allah. Kita harus mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita emang tidak kebagian, mungkin dari jalan lain ada. Karena waman yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Itu yakin. Kalau kita tidak kebagian dari pembagian sembako-sembako di desa itu,
kita yakin bahwa Allah masih sayang kepada kita. Jangan sampai kita ngiri kepada yang kebagian, terus ngoceh sana ngoceh sini, wah ngomong kasih itu ngomong kadi, apalagi di medsos terus bikin curhat, apalagi itu. Nah, yang penting kita harus sohibul akidah, memiliki akidah yang kuat, yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-istiqomah fil ibadah. Yang kedua, karakteristik Rabbani itu, insan Rabbani itu adalah al-istiqomah fil ibadah. Apa itu? Tetap konsisten di dalam beribadah kepada Allah. Istiqomah. Kalau kita istiqomah di dalam beribadah, tetap beribadahnya. Ketika Ramadan kita sering tadarus Al-Quran, setelah Ramadan kita tidak tinggalkan itu tadarus Al-Quran. Di dalam Ramadan kita sering qiyamul Ramadan, tidak ditinggalkan walaupun itu hukumnya sunat, tapi kita tetap berdisiplin mengerjakan qiyamul Ramadan. Karena Rasul bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Man qoma, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, dalam arti qiyamul Ramadan, maka apa jaminan dari Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu yakin bahwa kalau kita tetap qiyamul Ramadan dan di bulan-bulan setelah Ramadan kita tetap itu jaga. Kalau di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan, di bulan yang lain namanya qiyamul lail. Itu boleh dikerjakan sama setelah ba'da atau ba'da isya, dikerjakannya setelah sholat isya atau setelah tidur, itu namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam maka kalian bertahajudlah. Asa karobuka maqamam mahmuda. Perintah bertahajud dalam Al-Quran. Perintah-perintah yang lain tidak ada. Seperti sholat rawatib tidak ada dalam Al-Quran perintahnya, tetapi itu di dalam hadis Rasulullah SAW. Sedangkan perintah bertahajud walaupun hukumnya sunat tapi ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Fatahajjad bihi nafilatan laka. Itu menunjukkan betapa kemuliaan kalau orang yang sering bertahajud. Nah, makanya harus tetap al-istiqomah fil ibadah, tetap konsisten, tetap dalam mempertahankan kualitas ibadah kita. Kemudian karakteristik insan Rabbani yang selanjutnya, yang ketiga adalah husnul khuluqi, mempunyai perangai yang baik, memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Itu karakteristik insan Rabbani. Jadi berperilaku itu harus baik, akhlak itu harus baik dalam diri kita. Karena apa? Karena tanda sempurnanya iman seseorang itu bisa menyelamatkan diri dan orang lain. Man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim merasa aman, merasa tentram dari gangguan lidahnya dan tangannya. Itu muslim yang sejati, keimanan yang sejati. Jadi harus bisa menjaga akhlak kita. Nah, akhlak kita harus dijaga. Apalagi kalau seorang santriwan, santriwati. Seseorang santriwan, santriwati tentu diajarkan masalah al-akhlak. Tentu diajarkan masalah budi pekerti yang baik. Di dalam Kitabul Gumarom ada yang disebut Kitabul Jami', bab adab. Itu di sana diajarkan tentang bagaimana tata cara sopan santun, tata krama kepada orang tua, kepada anak kecil sekalipun, kepada sesama, itu diajarkan. Jadi akhlak itu harus baik kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, karakteristik insan Rabbani itu adalah at-ta'awun. Apa itu at-ta'awun? Suka tolong menolong. Dalam arti suka memperhatikan kepada orang lain. Kalau orang lain membutuhkan kita, maka kita harus tetap sigap. Kalau kita ada, sok tolong dengan apa yang kita mampu, dengan apa yang kita bisa. Jangan sampai culjen, jangan sampai cuek terhadap orang lain. Kalau orang lain membutuhkan kita, meminta nasihat kepada kita, kalau kita selama masih bisa, bantulah mereka, bantulah dia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi itu yang dikatakan dengan
insan Rabbani, membentuk insan Rabbani dengan Ramadan. Kita benar-benar menancapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah dengan keyakinan kita kepada Allah. Man shoma Ramadana, dasarnya imanan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya ada apa? Imanan, ada dasar iman. Kemudian wahtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jaminan dari Allah itu akan diampuni dosa-dosanya. Dengan Ramadan kita pergunakan, didik diri kita. Sebulan lamanya kita dibakar, sebulan lamanya kita dididik berpuasa, menahan lapar, menahan haus. Jangan sampai pahalanya kita itu tidak dibawa nanti. Surga nanti akan rindu kepada orang yang benar-benar saumnya, yang melaksanakan dalam saumnya itu dijaga semuanya, bukan cuma lapar dan haus doang, akan tetapi seluruh anggota badannya, seluruh keinginannya, hawa nafsunya dijaga. Nah, itu harus dibawa setelah Ramadan itu nanti ke bulan-bulan yang lainnya. Bisa menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, tapi setelah habis Ramadan hawa nafsunya kabur lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu berarti dalam arti puasa kita atau saum kita perlu dipertanyakan. Rugi dan rugi kalau sampai kita saumnya apa yang telah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang di bulan saum tidak dibawa ke bulan-bulan setelah Ramadan. Dan jangan sampai pahalanya itu nanti batal atau digugurkan oleh amalan kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui amalan apa saja yang akan menggugurkan pahala-pahala yang baik. Nah, kita harus mengetahui amalan apa saja yang akan menggugurkan pahala-pahala kita yang baik. Ada 3. Yang pertama amalul qalbi, yang kedua amalul lisan, dan yang ketiga amalul jawari. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan kali ini jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita abaikan. Kita pergunakan mumpung masih ada hari-hari yang selanjutnya. Beberapa hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Dan yang lebih kita tekankan di sini adalah banyak berdoa kepada Allah. Karena apa? Karena dengan doa, dengan tawakal, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian hal-hal yang tidak dipahami, mohon dimaafkan. Sesuatu yang salah adalah milik saya sendiri, karena seorang manusia itu tempatnya mahalul khata, tempatnya salah, dan yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.